Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Teori dan Praktek Berbicara di Depan Umum. Disampaikan dalam presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia, disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan 1. Laili Nafiah, 2. Ilham Saputra, 3. Novianti Trisna Ramadhani, Manajemen Bisnis Syariah Surakarta 2020. Kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tepat waktu tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa kami haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di hari akhir kelak. Penulisan makalah berjudul Teori dan Praktek Berbicara di Depan Umum bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami menyadari bahwa makalah ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama pada bagian isi. Oleh karena itu, kami menerima segala bentuk kritik dan saran pembaca demi penyempurnaan makalah. Apabila terdapat banyak kesalahan, maka pada makalah ini kami mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Daftar isi. Halaman judul. Kata pengantar. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Maksud dan tujuan. Bab 2. Pembahasan. 1. Hakikat berbicara. 2. Tujuan berbicara. 3. Jenis-jenis berbicara. 4. Hambatan berbicara di depan umum. 5. Mengatasi hambatan berbicara di depan umum. 6. Ciri-ciri presentasi yang baik. Bab 3. Penutupan, yaitu kesimpulan. Daftar pusaka. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Keterampilan berbicara merupakan salah satu dari keempat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut sangat erat kaitannya dengan proses berpikir seseorang dalam mendasari suatu bahasa. Karena bahasa seseorang mencerminkan pemikirannya. Semakin terampil seseorang dalam berbahasa, maka semakin jelas jalan pikirannya. Ngalimun dan Al-Fulaila 2014. Berbicara pada dasarnya tidak hanya sekedar mengeluarkan kata-kata dari mulut saja, tetapi kata-kata tersebut harus baik, benar, logis, dan sistematis. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa diperlukan untuk berbagai keperluan. Salah satu keterampilan berbahasa adalah keterampilan berbicara. Berbicara menjadi sebuah keterampilan yang penting dan harus diperoleh mahasiswa, karena melalui keterampilan berbicara, mereka dapat menyampaikan keinginan, informasi, pikiran, dan ide-ide, serta membujuk, meyakinkan, bertanya, dan menghibur orang lain. Kegiatan berbicara dapat mencerminkan kemampuan orang dalam berpikir. Darmuki dan kawan-kawan 2017. Berbicara adalah kemampuan untuk mengatakan suatu artikulasi atau kata untuk mengekspresikan atau mengirimkan pikiran, gagasan, dan perasaan. Hidayati 2018. Jadi dapat disimpulkan pengertian keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, ide, kemampuan, dan perasaan kepada orang lain secara lisan. 1.2. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini adalah 1. Apa yang dimaksud dengan berbicara itu? 2. Apa tujuan dari berbicara? 3. Apa jenis-jenis berbicara? 4. Apa saja hambatan berbicara di depan umum? 5. Bagaimana cara mengatasi hambatan berbicara di depan umum? 6. Bagaimana ciri-ciri presentasi yang baik? 1.3. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini antara lain 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. 2. Untuk memberikan solusi agar seseorang yang akan berbicara di depan umum tidak grogi dan tidak merasa ketakutan. 3. Untuk mengetahui dan mengatasi hambatan
apa yang harus dilalui ketika berbicara di depan umum. 4. Mampu meningkatkan kemampuan untuk menghilangkan ketegangan saat berbicara di depan umum. 5. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan presentasi yang baik dan benar. Bab 2 Pembahasan 2.1 Hakikat berbicara. Berbicara secara umum dapat dikatakan sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal tertentu yang sesuai dengan apa yang dipikirkan kepada orang lain yang menjadi sasaran. Menurut Jaco Darjen, tahun 1990, nomor 149 menyatakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui lisan. Kaitan bahasa lisan atau kegiatan berbicara dengan penyampaian pesan sangat erat. Pesan yang disampaikan ini tidak diterima oleh sasaran bicara dalam wujud asli, namun dalam bentuk bunyi bahasa. Sadono dan Slamet 2012. Kegiatan berbicara memang harus dipersiapkan secara matang agar pesan yang disampaikan oleh pembicara sampai pada sasaran sesuai yang diinginkan. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi keterampilan pesan ini terhadap sasaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah ekspresi yang ditunjukkan oleh pembicara. Ekspresi yang baik tidak boleh menimbulkan interpretasi buruk dari sasaran atau mitra tutur yang diajak bicara. 2.2 Tujuan berbicara. Setiap kegiatan berbicara tentu memiliki tujuan tersendiri, entah tujuan tersebut baik atau buruk. Tujuan tersebut didasari berbagai alasan yang mendasarinya. Namun, dapat dijabarkan secara sederhana bahwa tujuan berbicara antara lain mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat, memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain, menghibur orang lain, menyampaikan informasi, dan memuju atau mempengaruhi orang lain. Dari Setionegoro 2014. Tujuan berbicara yang beragam dapat dipilih salah satu atau beberapa, tergantung dari keinginan pembicara itu sendiri. Tujuan dari seseorang pembicara dapat dikatakan berhasil jika pendengar atau lawan bicara menerima tujuan dari maksud pembicara dengan baik. Pemahaman terhadap tujuan berbicara inilah yang harus dipahami oleh pembicara juga sasaran, agar waktu yang digunakan oleh kedua pihak tidak terbuang sia-sia tanpa mendapat informasi yang diinginkan. 2.3 Jenis-jenis berbicara. Berbicara dapat dilihat dari sudut pandang, seni, dan ilmu. Penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat merupakan berbicara dari sudut pandang seni. Berbicara dari sudut pandang ilmu berarti menelaah hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme berbicara, latihan dasar ujaran, bunyi bahasa, serta patologi tujuan. Lalu, jenis-jenis berbicara terdapat banyak macam menurut Goldscaraf tahun 1977 nomor 189 membedakan ke dalam 3 macam, yaitu persuasif atau mendorong, meyakinkan, dan bertindak, instruktif atau memberitahukan, dan rekreatif atau menyenangkan, dari Sadono dan Slamet 2012. Bagi masyarakat umum, berarti berbicara dipandang dari segi seni tanpa memperhatikan segi ilmu. Berbicara sebagai ilmu seringkali dilakukan oleh seseorang yang memang mendalami bidang tersebut. Namun, jika masyarakat umum yang terbiasa melakukan kegiatan berbicara di depan orang banyak, secara tidak langsung orang tersebut juga menerapkan berbicara sebagai ilmu.
di mana orang tersebut mempelajari segala aspek berbicara sebagai ilmu, walaupun tidak dilakukan dalam lingkungan formal pendidikan. Mengenai lingkungan pendidikan, peserta didik atau masyarakat yang ada di dalamnya pasti beragam dan dari berbagai etnik. Menggunakan bahasa saat berbicara pun tidak dapat dihindari akan terjadi percampuran. Seperti penelitian yang mana ada campur kode dalam kegiatan berbicara ranah pendidikan dari etnik Madura yang ada di Surakarta. Bahwa penggunaan bahasa Madura saat berbicara disebabkan kebiasaan menjaga identitas dan pemertahanan etnik Madura dari Sadono 2017. 2.4 Hambatan berbicara di depan umum. Hambatan lain dalam berbicara di depan umum adalah adanya rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri ini dapat ditimbulkan karena peserta didik harus berbicara di luar bahasa yang sehari-hari digunakan. Selain itu, sistem pendidikan yang tidak didesain untuk meningkatkan kompetensi komunikatif dari siswa bisa menjadi faktor penghambat eksternal. Rasa tidak percaya diri dan sistem yang kurang mendukung dapat menimbulkan kecemasan dalam diri peserta didik saat harus berbicara. Hal tersebut karena peserta didik kurang diberi motivasi dari lingkungan belajarnya sendiri. Dari Sulaimanova tahun 2013. Self-efficacy atau keyakinan juga bisa menjadikan faktor penghambat atau pendorong tergantung tingkatannya. Jika keyakinan kebiasaan seseorang itu rendah, akan menimbulkan kecemasan juga bagi pembicara. Keterampilan komunikasi dengan orang lain yang rendah juga bisa menjadi faktor kurangnya keyakinan bisa dari seorang pembicara. Selain itu, dalam penelitian telah ditunjukkan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan bisa rendah, maka kecemasan akan timbul. Jika seseorang memiliki keyakinan bisa tinggi, maka kecemasan akan lebih sedikit. Dari Wahyuni tahun 2015. 2.5 Mengatasi hambatan berbicara di depan umum. Mengatasi hambatan berbicara di depan umum secara sederhana dapat dikatakan dengan penggunaan kelas atau kelompok kecil untuk pelatihan. Setiap kelompok akan dibimbing oleh seorang instruktur handal yang akan melatih anggota. Tugas dari instruktur tersebut adalah memotivasi agar dapat meningkatkan kepercayaan diri dari anggotanya. Selain itu, instruktur juga harus mencontohkan langkah-langkah berbicara yang baik. Dari Jacobi tahun 2018. Pemberian motivasi dapat meningkatkan harapan orang yang diberi motivasi. Motivasi juga bisa menimbulkan sikap optimis dalam diri seseorang. Sikap optimis dapat menurunkan tingkat kecemasan yang dialami oleh seseorang yang akan berbicara. Hal tersebut dikarenakan sikap optimis merupakan kontribusi terbesar kelancaran berbicara di depan umum. Dari Fitri et al. Tahun 2018. 2.6 Ciri-ciri presentasi yang baik. 1. Penyampaian dengan semangat dan sikap mental, yaitu kadar semangat harus disesuaikan, tidak terlalu monoton atau terlalu semangat karena mempengaruhi kesan terhadap audiens. Sikap mental juga harus diperkuat agar tidak tergoyahkan oleh gangguan eksternal maupun internal yang dapat merusak konsentrasi. 2. Kejelasan berbicara di depan audiens. Alat pembicara harus disesuaikan dengan kondisi ruangan agar suara tidak terdengar samar-samar, tidak jelas atau terlalu keras. Bantuan pengeras suara hendaknya diperhatikan terlebih dahulu sebelum presentasi dimulai. 3. Disajikan secara sistematis.
Kesistematikan penyajian mempengaruhi konsentrasi sehingga membuat dampak pemahaman audiens. 4. Memberi argumen yang dapat diterima. Argumen hendaknya dapat diterima oleh audiens dan tidak bersifat ambigu. Argumen biasanya disampaikan pada sesi tanya-jawab. Jika ketidakterimaan argumen oleh audiens dapat menurunkan kualitas presentasi. 5. Slide dapat terbaca dan menarik. Slide yang terbaca dan menarik harus berjalan secara relevan. Selain itu, slide harus sesuai bervariasi, ilustrasi tiap slide harus sesuai. Profesional penggunaan multimedia, pemilihan ukuran dan jenis huruf, pemunculan peta konsep, dan penyesuaian komposisi warna. 6. Waktu maksimal penyampaian tipe slide. Agar audien tidak jenuh, sebaiknya penyampaian maksimal adalah 2-3 menit. 7. Kontak mata dengan audiens. Agar penyampaian presentasi tidak berdampak buruk, maka kontak mata harus disesuaikan dengan seluruh audiens. 8. Melakukan gerak berbicara. Gerakan pada saat penyampaian harus sesuai presentasi, tidak terlalu kaku ataupun tidak hiperaktif akan mempengaruhi terampil presentasi. 9. Penggunaan pakaian yang serasi. Saat akan melakukan presentasi, menjaga tampilan kewibawaan harus diperhatikan agar tidak mempengaruhi presentasi pembicara atau audiens. 10. Memiliki sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab dapat menjadi kritik ataupun saran dari audiens serta menjadi komunikasi aktif antara pembicara dengan audiens. 11. Disampaikan secara tepat waktu. Pembicara harus memperhatikan kondisi audiens. Jika presentasi terlalu singkat, biasanya menimbulkan kesan kurang baik karena materi yang dipresentasikan mungkin belum dimengerti oleh para audiens. Sebaliknya, presentasi yang molor malah membuat para audiens terganggu dan merasa bosan. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki oleh pendengar untuk mampu menarik perhatian audiens. Saat berbicara, Anda juga membutuhkan persiapan yang baik untuk mengantisipasi gangguan yang akan muncul ketika seseorang berbicara di depan umum. Gangguan tersebut diantaranya adalah kurangnya antusiasnya audiens untuk memperhatikan pembicaraan yang disampaikan. Persiapan mental atau yang berkaitan dengan kejiwaan amat penting untuk seseorang yang akan berbicara di depan umum. Selain persiapan mental, persiapan materi juga harus dilakukan dengan baik dan benar, karena kesiapan materi atau pesan yang akan kita sampaikan akan sangat mempengaruhi kesiapan kita secara mental. Seseorang yang akan tampil di depan umum harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan tempat dan suasana. Keberhasilan seseorang dalam berbicara juga ditentukan oleh keadaan fisik dan kejiwaannya. Yang perlu ditekankan di sini adalah kemauan untuk terus berusaha dan belajar. Di mana ada kemauan berusaha, disitulah terbentang jalan. Seseorang yang akan tampil berbicara di depan umum harus dapat menarik dan menyesuaikan diri dengan keadaan tempat dan suasana. Orang yang akan berbicara pun tentu akan berusaha untuk tampil dengan baik serta menarik demi mencari perhatian dari pendengarnya. Saat berbicara di depan umum, kemukakan hal-hal atau masalah-masalah penting yang akan Anda sampaikan, sehingga pendengar dapat menyerap dengan baik apa yang disampaikan pembicara. Jika para pendengar Anda telah menunjukkan sikap yang baik serta merespon apa yang Anda bicarakan, yakinlah bahwa itu merupakan modal yang sangat berharga untuk menambah rasa percaya diri Anda ketika berbicara di depan umum. Sekian dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.